Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi para trader deriv dimanapun berada dan para trader pada umumnya. Sudah sekian lama saya tidak mengupload video dan baru aktif lagi karena selama ini saya lagi mencoba untuk mempelajari dan mengeksplor khususnya di market BOM dan crash. Pada video ini sebagai contoh penggunaan bagi teman-teman yang sudah memiliki indikator ini, cara memakainya. Tapi di sesi ini saya tidak akan memberikan contoh untuk tanda-tanda untuk menangkap spike atau drop ya. Kita hanya scalping. Nah, untuk scalping saran saya itu tetap kita melihat ke tren. Artinya walaupun kita trade di time frame M1, perhatikan di M5, 15 dan H1. H1 sebagai acuan utama arah kita. Misalnya kalau kita main di BOM ya berarti H1-nya harus sedang candlenya candle bearish atau candle turun, kemudian kita turun ke M15. Kalau searah lebih bagus ya. Kalau tidak, perhatikan di M5 dan di M1. Apabila di M5 dan di M1 baru kita searah, baru kita tentukan arah atau cari momen untuk entry di M1. Yang paling mudah ada ya tentu dengan menggunakan RSI atau menggunakan stokastik atau menggunakan William Persen. Di sini saya menggunakan RSI 8 dan William Persen 15 ya. Contohnya seperti di sini. Di sini terjadi drop. Nah, di sini dia mentok ya di bawah 5% ya. Berarti ini kita bisa langsung open posisi naik ya, atau open posisi buy di crash. Nah, untuk take profit itu adalah ya, untuk scalping saran saya tidak perlu banyak-banyak, yaitu cari minimum di satu candle, maksimum di 5 candle. Sudah gitu pantau kembali teman-teman ya. Di sini dalam indikator ini kita mencari kondisi yang terbaik ya, tapi bukan berarti ini. Oke, di sini kita nggak aktif di crash 1000 ya. Di crash 1000 terjadi drop ya, terjadi drop. Oke, di sini kita melihat di BOM 500 dan di crash 500 bagaimana ya. Nanti kita open posisi. Di sini saya tidak mengaktifkan IE nya, tapi karena sudah tidak trading, tadi sinyalnya sudah terkirim ke channel Telegram. Yang belum tahu bisa join di @cubitpol ya, polarity ya, @cubitpol. Ketika saya trade online, saya share di Telegram. Nah, ini terjadi spike. Nah, ini di M500, di BOM 500 terjadi spike. Nah, di sini kita tunggu ya. Sebetulnya di sini kita sudah bisa open posisi di candle terakhir. Contoh gini, saya ambil stick. Di sini masih sebetulnya dia kalau tren dia masih naik. Kita cek dulu aja di M5 ya. Di M5-nya. Oke. Di M5 dia akan mengarah ya. Dia candlenya candle naik. Di M15 dia masihnya candle naik ya. Di H1 kita lihat H1-nya dia masih tren turun. Berarti sebaiknya kapan saya OP untuk di BOM 500 ini, sebaiknya tunggu candle 15 ini selesai, atau di M5 ini yang baru ini udah turun sih ya. Oke ya, di sini tadi seperti saya katakan, di sini kita bisa ambil open posisi. Nah, misalnya saya akan ambil, gak usah banyak-banyak, misalnya satu candle kalau 0,2 dapat berapa sih di sini. Kita hitungnya ini juga sama ya. Saya ambil posisi juga, kebetulan di sini sudah jenuh ya. Saya tunggu selesai dulu candlenya.
kita ambil, ini belum ada sinyal dari indikator ya, tapi kita berpatokan dari setelah terjadi spike atau drop ya, 1 candle sampai dengan 5 candle. Tapi kalau setelah terjadi spike gini sebelum sinyal, saya paling mentok di 2 candle ya. Oke, OP buy untuk di crash ya. Di sini candle pertama OP, di sini candle kedua. Nah, kalau 1 candle itu kita dapat sekitar 0,1 untuk lot 0,2 ya, 50% daripada lot. Katakanlah saya hanya ambil 2 candle. Jadi saya tidak banyak-banyak, saya kalau setelah spike itu saya hanya mengambil 1 atau 2 candle, kemudian saya nunggu kondisi kondisi trennya terjadi belum gitu ya. Nah, di sini sudah di close untuk crashnya karena saya hanya ngambil 1 candle ya. Di sini belum di close oleh ininya karena di sini saya coba untuk agak panjang ya. Apakah dia bisa sampai di 5 candle? 5 candle berarti sekitar $0,5. Apakah terjadi spike? Nah, kenapa kok harus melihat TF5, 15 dan H1? Artinya gini, untuk trading scalping ini kita kan sifatnya follow trend. Nah, apabila kita emang sedang dalam kondisi trend di jalur itu, pada saat terjadi drop atau spike kita tidak terlalu panik ya. Artinya misalnya kayak gini, kita sedang OP di sini, dari sini ini kan tren turun nih, tren turun. Tiba-tiba di sini TP kita di bawah ini, misalnya TP kita di sini, misalnya TP-nya di sini, kita kena spike. Pilihan kita hanya 2 kan, open posisi kita di sini nih, katakanlah di sekitar di 58 ya, di sini di atas ini dia udah turun ke sini kena spike. Nah, apakah kita tetap menunggu sampai dengan TP dengan kita membuka open posisi lagi setelah spike, atau kita close saja? Itu maksudnya. Jadi kita menghindari kondisi terjadi spike berulang ya. Di sini sekarang sudah masuk di candle ke 1, 2, 3, keempat ya, candle keempat. Masuk di candle keempat ya, itu contoh seperti itu. Jadi tadi kita lihat di POM 500 itu kondisinya dia sudah tren ke bawah lagi. Di sini kita tunggu, di sini udah OP pertama tadi ya. Ini adalah tanda OP awal, sinyal awal. Nanti ada pesan lagi misalnya. Nanti ada pesan lagi, kita lihat. Oke, di sini udah 46. Kalau 5 candle berarti 50 dengan stick ya, dengan lot 0,2. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe dan share bagi siapa yang membutuhkan ya. Oke, di sini 5 candle nilainya 0,5 seperti teman-teman ya. Nah, kita tunggu, kalau emang dia tren dia akan muncul sinyal berikutnya. Seperti itu ya. Jadi kita follow trend. Di sini saya mencontohkan dari indikator ini. Indikator ini belum menunjukkan ada tren berikutnya ya. Kita lihat sama-sama ya. Oke, sekarang di sini kondisinya sedang oversold ya. Kalau di sini belum, dia tadi lagi tren. Ini tren ini ya, ini synthetic candle ya. Dari sini saya pindahkan ke sini. Ya, di sini tren. Nah, di sini di tengah-tengah ada perubahan-perubahan ya. Oke, kita lihat sinyal selanjutnya kemana. Apakah terjadi drop atau terjadi sinyal untuk OP selanjutnya. Di sini saya menggunakan lot minimum, tapi kalau misalnya teman-teman
hanya trading hanya mengambil 2-3 candle ya, terus yakin itu lagi tren, ya sebaiknya ambillah per 2 candle, 3 candle, misalnya 1 candle tapi lotnya dibesarkan, misalnya lot 1 gitu kan. Udah gitu dipantau dulu, dilihat kalau memang sudah terjadi, kita bisa melakukan open posisi. Oke, di sini ada pesan, oh ini untuk crash 1000 ya. Oke, tunggu aja yang 500 sama yang 500 bom dan crash sinyalnya ya. Sinyal lanjutannya. Jadi contohnya seperti ini teman-temannya, sangat-sangat simple menggunakan indikator ini. Bagi yang tidak punya, sebenarnya semua indikator itu bisa digunakan. Yang terbaik yang mana? Yang terbaik adalah kita sudah mengetahui plus minus daripada indikator tersebut. Misalnya pakai MA ya, teman-teman tinggal explore nilainya, mau pakai MA, mau pakai apa tipe ya, tipe harganya pakai MA, simple, smooth atau linear weight, dan ada plus minusnya masing-masing, sehingga teman-teman bisa menemukan atau mendapatkan settingan sinyal yang betul-betul baik ya. Oke, di sini ada pesan entry sell untuk bom 500. Di sini muncul tanda tangan ya, telunjuk ya. Di sini bom itu saya OP sell. Saya lotnya saya besarin, misalnya saya pakai 0,5 sell. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini yang pertama ini ada sinyal awal konfirmasi, ini selanjutnya ya. Oke, kita tunggu di crashnya apakah dia muncul. Ini contoh saja, saya lotnya saya naikin menjadi 0,5 ya. Targetnya saya tetap ya, targetnya hanya di 0,5 juga, tetapi kan jarak tempuhnya akan lebih pendek. Kalau tadi dengan 0,2 itu kita untuk mendapatkan $0,5 kita butuh waktu 5 menit atau 5 candle. Nah, kalau dengan 0,5 kita butuh berapa gitu kan. Nah, ini pesan sell lagi ya. Ini ada sell berikutnya mempertajam bahwa ini sell konfirmasi, ini sell entry, peluang entry, dan di sini ditemukan ya di bom 500 bahwa dia emang lagi tren turun, terbentuk tren turun. Seberapa dalam? Nah, untuk tahu lebih dalamnya teman-teman bisa ngecek di TF yang lebih besarnya di 15, di H1, atau kalau belum yakin bisa ke H4 ya. Di sini juga udah muncul ya sinyal di sini. Di sini udah muncul sinyal. Tadi bertabrakan pesannya, jadi saya bisa OP buy di sini. Lotnya juga sama, saya naikin menjadi 0,5 misalnya. Nah, di sini dengan 2 candle kita sudah dapat 0,5. Jadi lebih meminimalisir risiko kita untuk kena spike ya. Nah, udah close kan ya. Nah, di sini udah sell. Ini adalah close daripada ini. Oke, demikian teman-teman. Nah, ini juga udah close ya. Demikian teman-teman cara menggunakan indikator ini. Silahkan dieksplor lagi dan berdiskusi di grup. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.